Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Alam Perdana kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita 5, Simbang 5 TV edisi hari ini. Rangkaian berita menarik akan kami hadirkan sesaat lagi selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan berikut kami hadirkan Berita 5 yang pertama. Pemirsa, pantauan persiapan ujian nasional untuk siswa SMP Bupati Pati Haryanto Minggu sore melaksanakan monitoring ke sejumlah lokasi sekolah yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian nasional. Pemantauan dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pati, SMP Negeri Kayen, MTS Negeri Winong, dan SMP Negeri Jakenan pada H-1 digelarnya ujian nasional untuk melihat kesiapan panitia lokal untuk menyelenggarakan ujian nasional yang berlangsung 5 hingga 7 Mei ini. Keamanan penyimpanan soal dan proses distribusi soal bagi para peserta ujian menjadi perhatian Bupati beserta tim monitoring. Kepada panitia ujian nasional diharapkan di masing-masing sekolah Bupati Pati Haryanto menghimbau untuk melakukan pengawasan secara seksama agar tidak terjadi kebocoran soal. Pantauan dilakukan Bupati hingga malam hari dan bukan saat ujian berlangsung, dengan tujuan tidak mengganggu para peserta ujian yang sedang mengikuti tes. Ia pun berharap seluruh peserta menjunjung sportivitas dan kejujuran terhadap diri sendiri dalam mengerjakan setiap soal yang ada. Endi Sumardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Sebanyak 6 siswa tunarungu wicara tingkat sekolah menengah pertama Senin pagi mengikuti ujian nasional di SMP LB Bina Citra, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. Sedangkan 5 siswa lainnya hanya mengikuti ujian sekolah karena menyandang tuna mental. Secara serentak Senin pagi digelar ujian nasional tingkat SMP, tak terkecuali juga dengan siswa dengan kebutuhan khusus atau difabel. Seperti di SMP Luar Biasa atau SMP LB Bina Citra Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, sejumlah siswa dengan kebutuhan khusus juga tampak semangat mengikuti ujian nasional. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang tak ada satupun siswa peserta ujian nasional di SMP LB Bina Citra, tahun ini sebanyak 6 siswa penyandang tunarungu wicara mengikuti ujian nasional tingkat SMP, sedangkan 5 siswa penyandang tuna mental hanya mengikuti ujian sekolah. Untuk para peserta ujian nasional, pihak sekolah hanya menyediakan soal paket B karena yang mengikuti ujian nasional hanya peserta tunarungu wicara. Sedangkan hari Senin, para siswa yang diawasi 2 pengawas hanya mengerjakan mata pelajaran bahasa Indonesia yang berlangsung dari pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, peserta ujian nasional tingkat SMP, MTS, SMP LB, dan kejar paket B mencapai 18.225 siswa yang tersebar di 225 sekolah, baik negeri maupun swasta. Adapun pelaksanaannya berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2014. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain, di mana ratusan warga NU dan GB Ansor Senin siang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Pati. Mereka menuntut kepada penegak hukum untuk berlaku adil dan bijak dalam memutuskan perkara sengketa tanah milik warga MWC NU Mudari Jaksa yang saat ini dikuasai oleh pribadi dan dijadikan anggunan di Bank Jateng Pati. Dengan membawa spanduk dan sejumlah poster yang berisi tuntutannya, ratusan warga NU dan GP Ansor Pati Senin siang menggeruduk kantor Bank Jateng setelah ditemui perwakilan pihak bank. Para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di depan kantor Pengadilan Negeri Pati. Dalam aksi tersebut, massa memblokade pintu masuk pengadilan sambil berorasi. Dalam orasinya, mereka menuntut pihak Pengadilan Negeri Pati agar berlaku adil dalam mengambil keputusan terkait sengketa tanah milik warga NU yang saat ini dijadikan agunan di Bank BPD Jateng oleh pemilik tanah sebelumnya. Sebelumnya, warga NU membeli tanah seluas 584 meter persegi kepada pemilik tanah, Romli, untuk dibangun kantor MWC NU Mudari Jaksa.
Namun selang beberapa waktu tanah tersebut kembali dijadikan agunan oleh pemilik tanah ke Bank Jateng. Karena tidak sanggup membayar, pihak Bank Jateng berencana mengambil alih tanah tersebut dan persidangan kasus tersebut saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Pati. Koordinator aksi Rokib mengatakan aksi tersebut menuntut kepada para penegak hukum bijak dalam mengambil keputusan terkait kasus tanah tersebut dan ditetapkan legalitasnya. Tanah tersebut merupakan tanah milik warga NU yang sudah mereka beli secara sah dari pemiliknya dengan bukti kwitansi pembelian. Namun saat dibeli, tanah tersebut sertifikatnya belum dipecah. Yang dirasakan oleh pemerintah daerah justru berbalik, tidak memberikan solusi, bahkan memperuncing persoalan ini. Setelah berorasi dan memblokade kantor pengadilan negeri selama 2 jam, massa akhirnya membubarkan diri. Namun massa berjanji jika tuntutan mereka tidak direalisasi, mereka akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi. Di antaranya, Joko Widodo, calon presiden dari PDIP Perjuangan, Minggu siang berkesempatan untuk mencicipi makanan khas Pati, nasi gandul. Bagaimana komentar Jokowi tentang nasi gandul? Informasi selengkapnya akan kami kabarkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Bupati Pati Haryanto Minggu pagi membuka secara resmi rekrutmen calon karyawan yang diselenggarakan oleh PT Astra Jakarta di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Bertempat di SMK Bina Tunas Bakti Juwana Minggu pagi, Bupati Pati Haryanto membuka secara resmi rekrutmen calon karyawan PT Astra Jakarta yang diikuti lebih kurang 1.000 peserta dari sejumlah daerah di wilayah Karisidenan Pati dan sekitarnya. Ketua banyaknya jumlah peserta yang mengikuti melaksanakan seleksi dalam 2 gelombang. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya mengaku cukup bangga dengan kembali ditunjuknya SMK BTB Juwana menjadi tuan Bupati Pati Haryanto menekankan peserta yang lolos tes tetap menjunjung kebetan dalam dunia kerja. Endi Smardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Tindak lanjut aksi unjuk rasa warga Sukolilo beberapa waktu lalu yang dipicu oleh kelangkaan distribusi pupuk bersubsidi Senin pagi. Bupati Pati Haryanto sidak ke beberapa distributor pupuk bersubsidi di wilayah Pati Selatan. Sidak dilakukan Bupati Pati Haryanto untuk menelusuri pendistribusian yang dilakukan oleh distributor hingga ke pengecer yang dinilai oleh petani terjadi penyelewengan dalam peredaran pupuk bagi petani. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Pati telah mengatur mekanisme distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Untuk itu, dengan peninjauan langsung di lapangan, Bupati berharap dapat menemukan sumber permasalahan kelangkaan pupuk seperti yang dirisaukan oleh kelompok tani. Bupati Haryanto berharap kepada kelompok tani untuk mengawasi peredaran pupuk dari distributor ke pengecer, karena adanya penyelewengan tertentu merugikan petani. Tanah kemudian juga yang terkait dalam rangka untuk sidak kelangkaan pupuk dan bagaimana aspirasi dari warga Tani, Hutan dan Baturejo telah kita cukupi. Namun untuk mekanisme pendistribusian pupuk dari distributor ke pengecer nanti akan kita sesuaikan kembali. Bupati Pati Haryanto menghimbau agar para petani menggunakan pupuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau memang kebutuhan sudah tercukupi, baik distributor, pengecer maupun petani dilarang untuk melakukan penimbunan pupuk yang akan merugikan petani lainnya yang masih membutuhkan pupuk tersebut. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV.
Pemirsa, Joko Widodo, calon presiden dari PDI Perjuangan, Minggu siang berkesempatan untuk mencicipi makanan khas Pati berupa nasi gandul di Warung Naga 2 Kelinci. Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari PDIP, Minggu siang berkesempatan untuk mampir di Warung Naga PT 2 Kelinci Pati. Selain mencicipi masakan khas Pati, nasi gandul, Joko Widodo juga sempat melihat secara dekat proses produksi di pabrik kacang tersebut. Tampak sejumlah petinggi PT 2 Kelinci menerima kunjungan mantan wali kota Surakarta tersebut, diantaranya Susin Valentinus, Finance Director, Juli Murtado, Operational Director, dan Ridwan JAPRL, Senior Manager PT 2 Kelinci. Ditemui di sela-sela kunjungan, Ridwan menuturkan kedatangan Joko Widodo ke pabrik 2 Kelinci selain melihat bagian produksi, juga mencicipi makanan khas Kabupaten Pati berupa nasi gandul di Warung Naga. Setelah berkeliling dan menyantap makanan, Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko melanjutkan perjalanan politiknya ke Sarang, Rembang. Endis Mardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Tetaplah bersama kami di segmen ketiga, masih ada informasi yang menarik akan kami bagikan untuk Anda.